Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2212 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, yang menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat panggilan Nabi Yesaya untuk melayani umat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita semua. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, menjadi hamba Tuhan tidak serta-merta kita jadi pendeta, saudara, baru disebut hamba Tuhan. Saudara yang percaya kepada Tuhan, saudara yang terlibat dalam pelayanan, saudara hamba Tuhan juga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini yang pertama yang saya catat di sini. Tuhan memanggil kita, orang percaya, sejak dari kandungan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi Kristen itu bukan pilihan kita. Tuhanlah yang memilih kita menjadi barisan orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk diselamatkan. Amin. Saudara, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang memilih saudara dan saya. Oh haleluya, betapa spesialnya kita, saudara, di hadapan Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang yang kecewa karena tidak dipilih menjadi kekasih hati. Akhirnya ada banyak orang yang sakit hati, saudara, karena dia tidak dipilih untuk menjadi pasangan hidup orang yang dia cintai. Saudara, ada berapa banyak orang di luar sana stres, mencari pekerjaan, tidak diterima, saudara. Mereka tidak dipilih untuk menjadi karyawan di perusahaan yang mereka ingin untuk bekerja di sana. Saudara, kita orang yang sangat-sangat beruntung di muka bumi ini. Kenapa? Karena kita dipilih Tuhan. Amin. Dan Tuhan sudah memanggil kita sejak dari kandungan. Amin. Ada berapa banyak orang
yang terlahir ke dunia ini di tengah-tengah keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi berjalannya waktu dalam pertumbuhannya, kemudian dia dibimbing oleh Roh Kudus sehingga dia boleh mengenal Tuhan dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia memberi dirinya dibaptis, saudara. Dan saya mau bilang, orang yang menerima Yesus, hidup dalam pertobatan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mereka orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beruntunglah saudara kalau terlahir sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Saudara dipanggil sejak dalam kandungan. Amin. Tuhan yang panggil saudara. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan sejak dalam kandungan kita. Haleluya. Yang kedua yang saya catat di sini, Yesaya dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang, firman Tuhan ini bukan hanya bicara kepada Yesaya, tetapi kepada kita semua. Amin. Saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita dari kecil kita belajar firman Tuhan, Tuhan mau di waktu saat ini, di masa-masa akhir zaman ini, saudara yang sudah mendengar Injil Kerajaan Allah sejak dari kecil, sekarang saudara harus menyampaikan firman Tuhan itu. Menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Supaya mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka diselamatkan. Saudara, urusan mereka menolak itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan, kita memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamatkan mereka dengan memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada mereka, supaya mereka mengalami Tuhan dan mereka boleh percaya, mereka boleh memberi diri mereka dibaptis, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan firman. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Saudara, memang betul, dalam pelayanan dibutuhkan juga karunia-karunia. Saudara, kalau melihat orang memimpin pujian, bagus, itu orang yang harus punya karunia dan panggilannya di WL, di Praise and Worship. Ada juga yang kita lihat, orang yang memainkan alat musik bagus. Memang saudara, untuk memainkan alat musik di dalam pelayanan gereja, itu butuh juga karunia. Saya mau bilang, ada satu pelayanan yang tidak butuh karunia. Apa itu? Memberitakan Injil, saudara. Dan kita semua bisa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak perlu keterampilan kita dalam hal, harus jago, pimpin pujian, memainkan musik. Tidak perlu, saudara. Ada banyak orang, hamba Tuhan yang saya kenal, mereka nggak bisa mainkan alat musik. Yang hanya mereka bisa lakukan adalah memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Saudara, kita zaman sekarang ini sangat-sangat dimudahkan dengan media sosial yang kita miliki. Saya percaya kita semua punya media sosial. Oleh karena itu, saudara dapat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui media sosial ini. Saudara, gunakan media sosial kita untuk menjadi media untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Jangan pakai media sosial
saudara, dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara, mari kita penuhkan media sosial kita untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan, bukan mengobarkan atau koar-koar cerita hoaks, bukan. Saudara dan saya dipanggil bukan untuk gosip, tetapi dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun, kepada raja-raja, kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang yang ada di bawah orang miskin. Tugas kita memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Sama seperti Yesaya. Yesaya menyampaikan firman Tuhan. Mau dia raja kek, mau dia orang kaya kek, mau dia masyarakat biasa, dia sampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Di ayat 2 di sana kan dikatakan, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Haleluya. Saudara, maksud firman Tuhan ini adalah Yesaya dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Dalam Ibrani 4 ayat 12 berkata begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil saudara untuk memberitakan firman Tuhan. Itu artinya Tuhan akan berbicara kepada saudara, memakai mulut saudara seperti pedang yang bermata dua ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa Allah menyertai saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang ketiga, kita dipanggil untuk apa? Menjadi hamba Tuhan. Bukan jadi bos, tapi hamba. Perhatikan ayat 3. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganmu. Haleluya. Saudara, kita dipanggil bukan untuk jadi bos, tetapi jadi hamba. Saudara, ada beberapa hamba Tuhan yang mental bosi, yang mentalnya dia harus dilayani, sehingga Alkitabnya pun harus dibawa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil bukan untuk jadi bos, tetapi untuk jadi hamba Tuhan. Amin. Untuk menjadi hamba, saudara, artinya kita harus jadi keset. Kita harus merendah. Tuhan benci dengan orang-orang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba, artinya untuk melayani Tuhan. Jangan sampai kita memiliki jiwa bos, saudara. Jiwanya mau dilayani, kalau tidak dilayani marah, tersinggung. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki mental hamba. Jangan mencari penghormatan, jangan mencari dihargai orang. Kalau tidak dihormati, tidak dihargai, sakit hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, baca dalam Lukas pasal 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dapat dipercaya untuk melayani Tuhan, jangan gila hormat. Kalau tidak dihargai, tidak dihormati, saudara kecewa, saudara akhirnya sakit hati, marah, jangan.
itu bukan mental hamba, itu mental bos. Jadi kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani, baik jadi majelis, jadi hamba Tuhan full time, saudara yang mungkin terlahir kaya raya, orang yang berpangkat, punya jabatan tinggi, tapi di saat saudara melayani, saudara harus merendahkan diri saudara. Amin. Saudara harus merendahkan diri seperti seorang hamba. Dia tidak gila hormat, dia tidak gila untuk dihargai. Dia tetap melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 4 ini menarik saudara. Di ayat 4 ini berkata, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat ini sepertinya yang saya tangkap ini, Yesaya, dia curhat. Dia mau bilang begini, sepertinya apa yang dia kerjakan, dia lakukan, dia bersusah-susah dengan percuma. Apa yang dia sudah kerjakan, dengan kekuatannya dia semakin lama semakin lemah, sepertinya sia-sia. Tapi penyataan Yesaya yang meneguhkan iman kita. Di ayat 4 di sini dikatakan, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, kalau saya melayani jadi hamba Tuhan, saya dapat apa? Sementara saya harus memenuhi ini dan itu dan sebagainya. Saudara, itu kan yang dicari-cari orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan, itu alasannya. Yang selalu mereka katakan, aduh Pak Pendeta, namanya ini masih kami butuh dan sebagainya. Saudara, padahal orang itu jelas-jelas sudah dipanggil Tuhan. Dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi mereka masih melakukan hal-hal yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, kita dijamin oleh Tuhan. Dan upah kita ada di tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan sudah sediakan semua apa yang saudara dan saya butuhkan. Tinggal kita jalani saja dengan iman. Saudara jangan takut, jangan khawatir saudara. Sebab Tuhan sudah menjamin kehidupan kita. Saudara, bukan hanya kita, tetapi anak cucu kita ada di pemeliharaan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa tujuan Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba Tuhan? Untuk mengembalikan umat Tuhan ke jalan yang benar. Saudara, tujuan Tuhan kepada kita supaya dapat membawa umat Tuhan itu, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Supaya umat Tuhan itu bersekutu dengan Tuhan. Supaya umat Tuhan dipermuliakan Tuhan. Supaya umat Tuhan mengandalkan Tuhan. Itu tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya. Untuk membawa saudara kita, teman kita, sahabat kita kembali ke jalan Tuhan yang benar. Mungkin saat ini mereka sudah tersesat, mereka sudah melupakan Tuhan, dan tujuan saudara dan saya dipanggil untuk membawa mereka kembali ke jalan Tuhan yang benar, supaya bukan hanya saudara yang selamat, tetapi orang-orang di sekitar saudara turut diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 6 di situ dikatakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir-akhir zaman ini, Tuhan sedang mencari banyak orang-orang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Saudara, sekarang ini penduduk dunia begitu banyak. Tuhan mencari orang-orang yang punya hati, menangkap sinyal dari Tuhan ini, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudara, sekarang ini kita heran, saudara. Orang-orang atau hamba-hamba Tuhan sibuk memindahkan orang Kristen di gereja A pindah ke gerejanya. Saudara, padahal masih banyak orang di luar sana yang
tidak mengenal Tuhan, yang butuh diselamatkan melalui pelayanan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita fokus pada jiwa-jiwa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Saudara, mari respon panggilan Tuhan ini untuk menjadi bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di ladang Tuhan, di mana Tuhan sebentar lagi akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan berkat Tuhan biarlah tercurah kepada semua pendengar, dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.